Halo semuanya, aku Alistar. Pada malam ini aku akan membahas mengenai satu kasus yang sangat menyayat hati. Kasus yang awalnya ditetapkan sebagai kecelakaan tunggal, berubah menjadi pembunuhan berencana dan pelecehan setelah arwah Vina dipercaya membongkar sendiri kasusnya dan menjelaskan secara detail kejadian yang sebenarnya. Berikut adalah Misteri Ali, episode kasus Vina Cirebon. Vina Dewi Arsita lahir pada 16 Januari tahun 2000 di Cirebon, Jawa Barat. Kakaknya bernama Marliana dan sahabatnya bernama Linda. Ayah Vina itu bekerja sebagai nelayan, sedangkan ibunya bekerja sebagai ART di Malaysia yang membuatnya tinggal bersama keluarga tanpa kehadiran seorang ibu. Vina ini pada kesehariannya dikenal sebagai sosok anak yang baik, tapi pendiam guys. Setelah beres dari kegiatannya di sekolah, Vina memilih untuk langsung pulang ke rumah. Biasanya ia itu akan pergi keluar untuk bermain dengan teman-temannya, kalau misalkan ada yang ngajakin gitu. Namun, di balik keceriaannya itu, Vina sering dibully oleh teman-temannya di sekolah karena berasal dari keluarga yang kurang mampu atau berkecukupan lah dari segi ekonomi. Tapi Vina ini anaknya berani banget guys. Dia tuh selalu ngelawan balik orang-orang yang ngebully dia. Vina menjalin kasih dengan seorang remaja laki-laki bernama Muhammad Rizky Rudian atau yang biasa dipanggil Eki. Eki ini temenan sama Egi. Jadi mereka itu orang yang berbeda guys. Eki pacarnya Vina, sementara Egi itu orang yang suka sama Vina tapi cintanya itu ditolak. Awalnya Vina itu udah nolak baik-baik, tapi lama-kelamaan Egi ini bersikap kurang ajar pada Vina. Kayak selalu nyentuh dan pegang-pegang tubuh Vina, bahkan sampai ke area sensitifnya. Vina yang kesal akhirnya secara spontan ngeludahin Egi. Egi yang marah dan menyimpan dendam, lalu bersama geng motornya merencanakan tindakan yang sangat kejam kepada Vina. Kita masuk ke kronologi kejadiannya. Pada Sabtu malam, tanggal 27 Agustus 2016, sekitar pukul 7 malam, Vina minta izin kepada kakaknya untuk pergi jalan-jalan bersama Eki. Kemudian, Eki bersama Vina itu pergi menggunakan sepeda motor. Keesokan harinya, pada tanggal 28 Agustus tahun 2016, pada pukul 1 dini hari, seorang remaja yang datang ke rumahnya Vina memberikan kabar kepada kakaknya Vina bahwa Vina mengalami kecelakaan dan sekarang sedang berada di rumah sakit. Setelah mendengar kabar itu, ayah dan kakeknya Vina langsung bergegas pergi ke rumah sakit untuk menemui Vina. Sesampainya di sana, mereka melihat kondisi Vina yang sudah sangat mengenaskan. Sekujur tubuhnya Vina itu dipenuhi oleh luka-luka, kepala bagian belakang Vina itu lembek guys. Bahkan kayak ayahnya itu bilang pada saat dia itu ngangkat kepalanya Vina, kepalanya itu udah kayak balon yang diisi air gitu. Tangan dan kakinya Vina itu terlihat tampak remuk. Pada kondisi ini, Vina ini masih hidup guys, walaupun nafasnya itu udah terengah-engah. Namun, 1 menit kemudian, sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan pada Vina, sehingga pihak rumah sakit itu menyatakan bahwa Vina sudah meninggal dunia. Kalau Vina ini kehilangan nyawanya pada saat di rumah sakit, berbeda dengan Eki, pacarnya Vina, yang meninggal di tempat kejadian. Awalnya, polisi itu menyatakan penyebab dari kematian Vina dan Eki diakibatkan kecelakaan tunggal, menabrak trotoar dan tiang listrik yang terjadi di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Namun, setelah melihat kondisi Vina yang segitu parahnya, membuat ayahnya Vina menaruh kecurigaan bahwa ada peristiwa yang jauh lebih besar telah menimpa anaknya. Ayah Vina pun mengecek TKP dan benar saja, tidak ada tanda-tanda bekas kecelakaan, tidak ada kerusakan di trotoar ataupun tiang listrik, seperti yang dibilang pihak kepolisian. Ayah Vina juga itu ngecek HP Vina yang sama sekali nggak retak, dan motor yang dipakai Vina dan Eki pada saat itu masih dalam kondisi baik. 3 hari setelah kejadian, tepatnya tanggal 31 Agustus 2016, kakaknya Vina mendapatkan telepon dari kakaknya teman Vina. Teman Vina ini bernama Linda, dan Linda ini seperti yang aku mention di awal merupakan sahabatnya Vina. Kakaknya Linda ini nelpon dan bilang ke kakak Vina bahwa adiknya itu kerasukan arwahnya Vina dan dia nggak mau keluar sebelum bisa menyampaikan sesuatu pada keluarganya. Ayah dan kakaknya Vina itu langsung bergegas pergi ke rumahnya Linda. Pada saat sampai di sana, dari kejauhan, ayah dan kakaknya Vina bilang bahwa teriakan dan tangisan yang mereka dengar itu adalah suaranya Vina. Masuklah mereka ke dalam rumah Linda. Lina lagi. Siapa Lina?
Linda yang dirasuki oleh arwahnya Vina langsung memeluk ayahnya dan menceritakan lengkap tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Jadi guys, pada malam itu Vina dan Eki habis jalan-jalan ke Taman Sumber. Di tengah perjalanan, saat Vina dan Eki itu mengendarai motor mereka, tiba-tiba ada yang memukul Eki dari belakang dengan menggunakan bambu, hingga membuat Vina dan Eki jatuh dari motornya. Pada saat jatuh ini, Vina langsung pingsan guys. Para pelaku kemudian membawa tubuhnya Vina dan Eki ke tempat eksekusi. Pada saat terbangun dari pingsannya, Vina itu sedang dilecehkan secara bergiliran oleh para pelaku yang berjumlah 11 orang, sambil matanya Vina itu ditutup. Tangannya sempat dipukul pakai balok gede, sampai tangannya patah, dan kakinya itu dilindas. Kepalanya juga itu dibenturkan ke motor dan aspal. Sang kekasih, yaitu Eki, itu mencoba guys untuk menolong Vina, tapi malah ikut dikeroyok sampai nggak berdaya. Pada saat Vina dan Eki sudah tidak sadarkan diri, para pelaku membawanya kembali ke jembatan layang, diletakkannya Vina, Eki, dan motornya di tengah jalan. Hal tersebut dilakukan sebagai alibi, seolah-olah telah terjadi kecelakaan lalu lintas. Arwah Vina juga menyebutkan bahwa otak atau dalang dari pelaku tindakan kejam yang menimpa dirinya adalah Egi, temannya Eki yang suka sama Vina. Kesaksian arwah Vina melalui tubuh Linda itu direkam oleh kakaknya Vina dan sempat diunggah nih ke internet, hingga viral pada saat itu. Dipukul tangan Vina patah, bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Kepalanya? Tadinya dibenturin. Dibenturin kemana? Ke motor, terus ke aspal. Mama cari duit buat Vina. Iya. Terus sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Yang kabur ke Jakarta, jangan lupa Mbak itu, Iya. otaknya Mbak itu. Rekaman itu juga diberikan kepada kepolisian dengan menyisipkan bukti HP Vina dan motor yang dipakai pada saat kejadian itu yang masih dalam keadaan baik-baik aja. Barulah pada keesokan harinya, tanggal 1 September 2016, polisi langsung gercep nih melakukan investigasi untuk mengungkap dan menangkap pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki. Setelah dilakukan investigasi ulang, akhirnya pihak kepolisian menemukan banyak sekali kejanggalan dari kasus ini. Salah satu kejanggalannya adalah kenapa orang yang pertama kali datang ke TKP dan melapor ke polisi itu adalah teman dari Eki dan Vina sendiri. Polisi akhirnya menemukan saksi yang merupakan tukang sate yang ada di lokasi kejadian yang mengatakan bahwa pada saat malam kejadian, ia melihat ada semacam iring-iringan geng motor dan ngasih tahu ke polisi di mana markas dari geng motor itu. Pada hari itu juga, tanggal 1 September 2016, polisi langsung menyergap markas geng motor itu dan menangkap 7 pemuda yang pada saat itu tuh lagi mabok guys, yang diduga kuat sebagai pelaku dari kasus ini. Awalnya mereka yang tertangkap ini merasa kebingungan dan bilang nggak tahu apa yang terjadi terhadap Vina dan Eki. Namun ada satu orang nih yang ngaku dipaksa ikut-ikutan menghajar Vina dan Eki. Dia juga bilang kalau ada satu pelaku lainnya yang ada di rumah. Akhirnya polisi berhasil menangkap 8 orang pelaku dari total 11 orang pada saat itu. Setelah melakukan interogasi, polisi menemukan bukti percakapan pada ponsel pelaku yang menjelaskan rencana kejam itu secara detail guys. Dari mulai penyergapan sampai proses eksekusi. Dari temuan inilah para pelaku yang tertangkap mengakui aksi mereka. Mereka juga bilang bahwa ada 3 pelaku lainnya yang belum tertangkap. Pada 13 September tahun 2016, pihak kepolisian melakukan pembongkaran makam Vina dan Eki untuk melakukan otopsi. Dan benar aja guys, ditemukan banyak bukti penganiayaan dan luka akibat benda tumpul pada tubuh Vina dan Eki. Terdapat juga bukti pelecehan pada tubuh Vina. Setelah melakukan otopsi, polisi mengubah kasus yang awalnya kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuhan berencana dan pelecehan. Setelah dilakukan berbagai macam proses peradilan, akhirnya pada 26 Mei tahun 2017, Pengadilan Negeri Kota Cirebon menjerat 7 pelaku
Eko Ramdhani 27 tahun, Rivaldi Aditya Wardana 21 tahun, Supriyanto 20 tahun, Sudirman 21 tahun, Jaya 23 tahun, Hadi Saputra 23 tahun, dan Eka Sandi 24 tahun terkena pasal 340 Junto 55 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 81 tentang melakukan persetubuhan di bawah umur dengan hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, ST hanya divonis 8 tahun penjara karena pada saat itu ia masih di bawah umur. ST ini masih berusia 15 tahun pada saat itu. Dan 3 orang lainnya sampai saat ini menyandang status buron. Pada 15 Mei tahun 2024 kemarin, Polda Jabar membagikan ciri-ciri dari ketiga pelaku yang masih buron atau yang berstatus DPO, yaitu Dani, Andi, dan Peggy alias Perong. Otak atau dalang dari kasus ini masih belum ketangkep, guys. Ayo kita sama-sama pantau kasus ini. Semoga pelaku yang belum ketangkep bisa segera ketangkep dan bisa dihukum seadil-adilnya. Guys, pada Rabu 22 Mei 2024, aku baru aja dapat kabar dari media bahwa Peggy alias Perong dengan nama lengkap Peggy Setiawan yang merupakan dalang dari kasus ini sudah ditangkap oleh Polda Jabar di Bandung pada Selasa malam 21 Mei 2024. Terakhir, pada saat kita mengingat lagi kasus ini, jangan lupa untuk terus mengirimkan doa kepada Vina dan Eki. Semoga mereka bisa tenang di sisinya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Dari kasus ini kita belajar bahwa sekali lagi manusia itu lebih menakutkan dibanding apapun. Jadi tolong buat teman-teman semua, hati-hati, karena kasus ini tuh kejadian seperti ini bisa terjadi pada siapapun, dan semoga kasus yang serupa itu nggak akan pernah terjadi lagi. Sekian dari aku. Tadi udah penutup ya? Udah belum sih? Terima kasih buat kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day. Bye guys. Vina yang kesal akhirnya secara spontan tangan dan kakinya para pelaku kemudian mengambil kalau Vina ini kehilangan nyawanya guys, kalau